Perkembangan masa kanak-kanak awal 2-6 tahun, karakteristik perkembangan anak usia dini. B. Perkembangan anak awal 1. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. Pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pada usia 6 tahun berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat badan waktu lahir. Perbandingan tubuhnya sangat berubah, tidak lagi seperti bayi, namun gumpalan pada bagian-bagian tubuh berangsur-angsur berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan dada yang rata, dada yang lebih bidang dan rata, bahu yang lebih luas dan lebih persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lebih lurus, tangan kaki tumbuh lebih besar, otot menjadi lebih besar, lebih kuat, berat, sehingga anak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal merupakan masa-masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu karena menurut Hurlock 1992 ada 3 alasan, yakni 1. Anak senang mengulang-ulang. B. Anak bersifat pemberani. Dan C. Anak mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih lentur dan dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit. Terima kasih. Keterampilan umum yang sering dilakukan anak-anak biasanya menyangkut keterampilan tangan dan kaki. Pada saat anak-anak mencapai usia taman kanak-kanak, mereka sudah harus dapat mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu dan menyisir rambut dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama sekali. Keterampilan kaki dapat dilakukan anak dengan belajar gerakan-gerakan kaki. Usia 5 atau 6 tahun anak belajar melompat dan berlari cepat, dan mereka sudah dapat memanjat. C. Implikasinya pada pendidikan. Sebagai pendidik, anak perlu memperhatikan keseimbangan gizi agar pertumbuhan anak secara konsisten terjamin berjalan baik. Sehubungan dengan perkembangan motorik tangan, anak dapat dilatih kemandirian yang terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti berpakaian sendiri, mandi sendiri, dan selain sebagainya. 2. Perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. A. Perkembangan kognisi. Pemikiran pada tahap pra-operasional masih kacau dan belum terorganisasi dengan baik, yang sering dikatakan anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Adapun ciri-ciri berpikir pada tahap praoperasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak mulai menguasai fungsi simbolis. Kedua, terjadi tingkah laku imitasi. Ketiga, cara berpikir anak egosentris. Yang keempat, cara berpikir anak sentralisir. Yang kelima, berpikir tidak dapat dibalik. Dan yang keenam, berpikir terarah statis. Dari ciri-ciri berpikir yang sudah diuraikan tersebut menunjukkan bahwa cara berpikir anak masih banyak kekurangannya. Selanjutnya yang B, perkembangan bahasa dan bicara bahasa dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia luar. Tiap-tiap bahasa memiliki sifat-sifat sendiri. Bahasa hewan dikuasai atau dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perkembangannya. Misalnya, bahasa kucing, di mana saja bunyi dan bahasanya sama dan dapat dimengerti oleh semua kucing. Menurut Karl Burrell, seorang anak harus mengalami 3 fungsi bahasa di atas yang akhirnya sampai pada Darstellung dengan syarat apabila lingkungan memberikan masukan pada anak tersebut, karena perkembangan bahasa anak dipengaruhi imitasi. Berikutnya, implikasinya pada pendidikan perkembangan bahasa yang dapat distimulasi oleh orang-orang terdekat seperti orang tua, saudara, pengasuh, guru, dan sebagainya. Banyak metode pengembangan bahasa yang dapat diterapkan pada masa ini, antara lain melalui bercerita, menceritakan kembali, bermain sosiodrama, dan masih banyak metode yang dapat diterapkan untuk mengembangkan bahasa anak. Selanjutnya, nomor 3, perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. Banyak keluarga akan pendidik anak usia dini menekankan pentingnya perkembangan sosial selama masa kanak-kanak awal atau tahun-tahun prasekolah. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional anak-anak prasekolah dapat menjadi bagian integral dari perkembangan area lainnya, seperti perkembangan aspek kognitif dan perkembangan motorik.